Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kasihannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang mata di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terbentuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Hampir banget Yesus pujaanku, hampir banget Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Serta Yesus selamanya. Yesus, jalan sertanya setiap hari. Ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Dalam senam jalanku, memuliakan nama-Mu.
Haleluya. Mari adik-adik semuanya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk di pagi hari ini Tuhan, karena Kau masih memberkati kami Tuhan dalam keadaan sehat Tuhan, juga Kau memberkati adik-adik kami Tuhan yang ada di rumah ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memuji dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kau yang memberkati setiap pujian-pujian kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya padamu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, Kak Gina ceria banget nih. Mau ngapain nih kita nih, Kak? Kita mau nyanyi lebih lagi nih, Kak Oh, Tia. kayak Pakai kita- baju kuning nih kita. Iya, udah cerah banget. Pasti adik-adik di rumah juga semangat. Kita undang kali adik-adik di rumah buat bangkit berdiri. Buat bangkit berdiri nih, Kak Tia. Yuk adik-adik bangkit berdiri semuanya. Oke, kayaknya udah pada bangkit berdiri semua nih. Kak udah siap? Kak Gina juga? Siap. Oke, kita mulai. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yeay. Semangat ya, Kak Gina. Semangat, Kak Tia. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yuk, semangat lagi adik-adik. Semangat banget ya, Kak, harusnya, Kak. Iya dong. Kita dengar Dia panggil nama saya, Kak, Tuhan Yesus panggil nama kita. Yuk adik-adik semua, jangan ada yang diem ya, kita gerak semuanya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yeay. Yeay, yuk adik-adik kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Janganlah Bekerja dalam Rencana Tuhan. Semangat adik-adik semua, jangan ada yang lemas semuanya. Ikutin kayak Kak Gina dan Kak Tia. Oke Kak Gina? Oke Kak Tia. Yuk tepuk tangan boleh semuanya adik-adik yang di rumah. Lebih semangat, tepuk tangannya di atas kepala boleh. Sama-sama katakan jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya
lebih semangat lagi adik-adik. Boleh tepuk tangan adik-adik semua di rumah dan di kepala. Jangan ada yang diem lagi. Oke, jangan ada yang diem adik-adik. Gina dan Kak semangat di sini nih. Pasti adik-adik dulu juga semangat kan Kak Gina? Ya Kak Tia. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yeay! Haleluya! Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita ingin berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh teman kita. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita siapkan hati kita. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat-Mu sehingga kami masih bisa berkumpul untuk beribadah bersama secara online. Bapa yang baik, kami mau berdoa untuk gereja kami GBI Pangkalan Jati, biar kiranya Tuhan memberkati serta melindungi. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Oma Susi dan keluarga. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, perlindungan dan kekuatan. Begitupun juga dengan kedua wakil gembala kami. Tidak lupa juga ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu, agar Engkau terus memberkati mereka. Dan Engkau berkati juga kami sebagai anak-anak sekolah minggu, agar kami semakin taat dan semakin setia kepadamu. Tuhan, kami tidak lupa juga berdoa untuk Bapak Presiden, beserta wakil dan jajaran pemerintah dari tingkat tinggi sampai tingkat rendah, agar Engkau selalu memberikan mereka perlindungan dan juga Engkau selalu memberkati mereka. Dan terkhusus untuk bangsa dan negara kami, kiranya Engkau memberkati agar bangsa kami ini bebas dari wabah COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita ingin menyembah Tuhan lebih lagi. Kita fokus pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Siapkan hatinya adik-adik. Yuk, sikap terbaiknya untuk memuji Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik.
Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Saatnya Tuhan kami akan, adik-adik kami terutama Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu biarlah bertumbuh berbuah Tuhan bagi adik-adik kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Happy, ini hari Minggu, saatnya kamu sekolah Minggu. Ayo mandi, jangan nonton terus. Iya, ntar. Kok entar Happy? Kamu nih udah jam berapa? Kamu harus mandi, ganti baju, sarapan, lalu duduk manis sekolah Minggu. Ntar doang, dikit lagi. Kamu nggak boleh seperti itu. Lihat teman-teman di rumah, semuanya sudah siap sekolah Minggu. Sebab mereka anak-anak yang taat. Happy mau jadi anak yang taat nggak? Iya, harus taat sama firman Tuhan, taat sama orang tua, harus dengar-dengaran. Bukan cuma mendengar tapi melakukan. Happy anak yang taat dan mau melakukannya kan untuk Tuhan Yesus? Iya. Oke, sekarang Happy mandi, ganti baju, lalu Happy sarapan, kita sekolah Minggu. Oke, karena hari ini ceritanya tentang ketaatan. Oke adik-adik? Oke. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Gimana? Kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Sama, Happy juga sudah siap loh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang ketaatan orang Majus. Adik-adik, kakak membaca firman Tuhan di sini mengenai kedatangan orang Majus di Matius 2 ayat 1-12. Bethlehem adalah kota kelahiran Tuhan Yesus adik-adik. Mengapa Tuhan Yesus lahir di Bethlehem? Karena hal itu terjadi untuk menggenapi nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Mika. Selang beberapa hari setelah kelahiran Tuhan Yesus, orang-orang Majus datang ke Yerusalem untuk mencari bayi Yesus. Adik-adik, orang-orang Majus datang bertanya-tanya ke setiap orang yang ada di sana, di mana bayi Yesus lahir. Karena bayi Yesus adalah raja orang Yahudi. Dan orang-orang Yerusalem di sana sangat terkejut. Begitupun Raja Herodes. Lalu Raja Herodes memanggil imam-imam dan ahli Taurat, juga para orang Majus, untuk menjelaskan. Setelah itu, orang-orang Majus kembali pergi, berjalan, menyusuri jalan, mengikuti bintang yang saat itu menuntun mereka menuju bayi Yesus. Setelah itu adik-adik, mereka bertemu bayi Yesus
di Bethlehem. Orang-orang Majus sangat senang dan bersuka cita adik-adik. Orang-orang Majus mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Untuk bayi Yesus, mereka memberikan yang terbaik. Setelah itu adik-adik, orang Majus kembali pulang. Tetapi malaikat Tuhan sudah memberitahukan kepada mereka untuk tidak pulang melewati Yerusalem, tetapi melewati jalan lain. Mereka taat gak adik-adik? Mereka taat. Mereka pulang melalui jalan lain. Saat malam hari, malaikat Tuhan memberitahukan Yusuf melalui mimpi bahwa Raja Herodes akan membunuh bayi Yesus. Oleh karena itu, Yusuf diminta oleh para malaikat Tuhan untuk tidak melewati Yerusalem, untuk segera pergi dari Bethlehem, mengajak bayi Yesus dan Maria meninggalkan Bethlehem. Apakah Yusuf juga taat adik-adik? Kan itu cuma mimpi. Tapi Yusuf taat. Yusuf mau mendengarkan malaikat Tuhan saat itu. Yusuf mau taat kepada Tuhan. Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Apakah adik-adik taat dan dengar-dengaran? Sama seperti tadi Happy. Happy ngambek-ngambek, nggak mau untuk sekolah minggu karena lagi asik nonton. Tapi akhirnya Happy sadar, dia harus taat dan dengar-dengaran. Karena itu Happy mandi dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekolah minggu bersama-sama dengan kalian. Kakak percaya adik-adik di rumah juga anak-anak yang taat, yang dengar-dengaran, sering membaca firman Tuhan, rajin berdoa, dan pasti senantiasa dengar-dengaran kepada orang tua. Di saat mama atau papa bilang, ayo kerjakan PR, kalian taat mengerjakan PR, tidak ada yang membantah. Ayo mandi, tidak ada yang bilang, aku mau mandi, aku males. Nggak ada yang bilang kayak gitu, pasti kalian taat anak-anak di rumah sana ya. Karena anak-anak yang taat adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Siapa di sini yang mau disayang Tuhan Yesus? Wah, kakak juga. Kalau Tuhan Yesus sudah sayang sama kita, pasti berkat kita juga banyak dari Tuhan Yesus. Adik-adik, kita lihat yuk cuplikan videonya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada.
Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, adik-adik, kalian sudah melihat kan cuplikan videonya? Iya, betul. Adik-adik, kakak percaya kalian juga anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran sama Tuhan, sama orang tua. Kalian juga pasti rajin baca firman Tuhan. Oke adik-adik, kakak percaya kalian bukan cuma taat ya, tapi kalian juga melakukan setiap firman Tuhan. Sekarang kita mau ngedengerin nih teman kita yang membacakan ayat firman Tuhan yang ada di Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Oke, Carla dan Nicolin sudah membacakan ayat hafalannya. Adik-adik juga baca di rumah ya. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Oke, sekarang kita mau berdoa. Yuk sama-sama lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh sangat dan teramat baik buat kami. Engkau telah lahir ke dunia menebus dosa setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus memberikan kami kesehatan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati orang tua kami berlipat kali ganda. Tuhan, biar apapun yang kami lakukan hari-hari ini, Tuhan, buat kami berhasil. Kami akan menjadi kepala bukan ekor. Sebab Tuhan, kami juga percaya kami akan menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Biar kami selalu berjalan di dalam jalan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom adik-adik. Yes, kakak waktunya kita mau membuat kreativitas lagi. Wah, bagus ya ini. Kita mau membuat 3 orang majus yang taat kepada perintah Tuhan. Siapa yang mau taat? Kita bikin yuk. Alat dan bahannya di sini kita punya 3 kertas warna-warni berbentuk persegi. Kalau di sini Kak Ursula panjang sisinya antara 8 sampai 9 cm. Kalau kalian terserah disesuaikan saja. Tapi ada 3 karena kita membuat 3 orang majus. Lalu ini kakak punya kertas origami warna emas untuk mahkotanya nanti. Lalu ini ada kertas berwarna krem untuk mukanya. Ada double tape, pensil, spidol, gunting, dan ini adalah cetakan untuk membuat lingkaran. Dan jangan lupa selotipnya. Yuk kita mulai membuat. Pertama-tama kita akan membuat pola lingkaran menggunakan tutup botol yang tadi kakak udah siapin. Pakai pensil kita buat pola lingkarannya. Karena kita mau membuat 3 pola lingkaran, maka kakak bikin 1, kita lipat-lipat, biar sekali potong langsung menjadi 3. Kalau sudah kita gambar mukanya yuk. Karena ada 3 orang kita gambarnya berbeda-beda. Kalau sudah kita akan membuat mahkotanya. Kita sesuaikan ukurannya ya. Seperti tadi, kita gambar 1 aja. Karena mau bikin 3, kita lipat jadi sekali gunting. Lalu dengan menggunakan double tape, kita bisa menempel mahkotanya di kepalanya. Kepalanya sudah jadi, sekarang kita siap bikin badannya. Kakak taruh di ujung dulu ya. Nah, sekarang kita keluarkan kertas warna-warni tadi. Yang kita lakukan adalah pertama lipat menjadi 2 bagian. Nah, dengan menggunakan selotip kita akan menempelkan 3 kertas ini. Kita balik dulu ya. Jadi kita bagian ininya, bagian belakangnya. Seperti ini, kita akan tempel, direkatkan dengan kertas berikutnya. Nah, jadi nempel. Tuh, kelihatan ya? Oke, 1 lagi. Nah, jadi menempel seperti ini. Oke? Ya, sekarang kita bikin ayat hafalannya. Yohanes 3 ayat 36. Lalu tulis, aku mau taat. Kalau sudah tulis aku mau taat, Yohanes 3 ayat 36, sekarang kita bisa bikin tangannya. Kita gambar.
Jika sudah, kita akan menempel kepalanya. Pakai double tip. Nah, sudah jadi. Bagus ya. Ini bisa ditekuk dan bisa berdiri. Kamu bisa jadiin pajangan di atas meja belajar kamu. Tuh, supaya kamu selalu ingat, aku mau jadi anak yang taat. Selamat mencoba di rumah. Jangan lupa jika kamu sudah selesai membuat kreativitas, difoto, kirim ke nomor Kids Ministry. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Selamat mencoba di rumah.